Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang seri ke-8. Yang pertama yaitu resep 8A. Resipe chloramphenicol caps nomor 5, bromhexinum 0,2, serini nomor 3, iscepa kapsul nomor 10. SQDD kapsul 1, Pro Joko. Kelengkapan resepnya ada tanggal penulisan resep, paraf dokter, nama dokter, umur pasien, alamat pasien. Kemudian resep standarnya yaitu ada chloramphenicol caps. Setiap kapsul itu mengandung chloramphenicol sebanyak 250 mg. Terdapat di ISO halaman 101. Kemudian cerini tabletnya itu tiap tablet mengandung cetirizine HCl 10 mg. ISO halaman 68. Yang ketiga, usulnya itu karena di resepnya hanya keterangannya signanya hanya Ki, dan sedangkan Ki-nya itu kan bisa quarter atau queen ke. Nah, harus usul signanya itu quarter atau queen ke, tergantung nanti yang diminta pengawasnya. Jadi usulnya itu signanya quarter atau queen ke. Nah, yang keempat, perhitungan dosis maksimumnya itu tidak ada. Yang kelima, perhitungan penimbangan obatnya. Chloramphenicol caps 5 kapsul, kemudian bromhexinolnya 0,2 gram, cerini tabletnya 3 tablet. Tabel penimbangan obatnya yang pertama, nama obatnya itu chloramphenicol kapsul, golongannya keras, jumlahnya 5 kapsul, khasiatnya antibiotik, keterangan FI3 halaman 145. Kemudian yang kedua, nama obatnya bromhexinum, golongannya bebas, jumlahnya 0,2 gram, khasiatnya ekspektoransia, keterangannya ISO halaman 447. Selanjutnya ada cerini tablet, golongannya itu keras, jumlahnya itu 3 tablet, khasiatnya itu anti alergi, kemudian keterangannya ada di ISO halaman 68. Yang ketujuh, cara meracik. Pertama, siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan. Kemudian timbang bahan-bahan obat. Yang keempat, masukkan cerini tablet ke dalam mortir, gerus sampai halus. Setelah itu keluarkan isi chloramphenicol kapsul, masukkan ke dalam mortir, gerus sampai homogen. Kemudian timbang seluruh massa. Nah, setelah ditimbang, setelah ketemu, massa dibagi 10 sama dengan titik berapa gram. Kemudian hitung bobot satu kapsulnya untuk mencari kapsul nomor berapa yang akan digunakan. Setelah itu, bagi serbuk menjadi 2 bagian sama banyak. Nah, masing-masing itu dibagi menjadi 5 bagian sama banyak. Masukkan serbuk ke dalam cangkang kapsul sampai 10 kapsul. Bersihkan dengan kain flanel, masukkan ke dalam wadah, beri etiket, label, dan serahkan. Kemudian, selanjutnya itu kemasan. Kemasannya itu pot plastik. Nah, etiketnya itu etiket warna putih karena untuk obat dalam atau obat minum. Signanya itu tergantung nanti pengawas. Bisa 4 kali sehari 1 kapsul habiskan. Kenapa dihabiskan? Karena mengandung antibiotik, yaitu ada chloramphenicol kapsul. Kemudian ada yang 5 kali sehari 1 kapsul habiskan. Jadi untuk signanya itu tergantung permintaan pengawasnya nanti. Kemudian labelnya itu label NI. Selanjutnya itu resep 8B. Resipe acidum undeselinicum 5%, zinki undesilenicum 20%, zinki oksid, bolus alba, ana ad 10. Miscevac fulpres adisper, da induplo progani. Kelengkapan resepnya yang pertama ada tanggal penulisan resep, paraf dokter, nama dokter, alamat pasien, umur pasien, signa. Resep standarnya itu tidak ada. Kemudian usulnya, karena resep tersebut membuat bedak, jadi usulnya itu penambahan massa dilebihkan 10%. Perhitungan dosis maksimumnya tidak ada. Kemudian perhitungan penimbangan obatnya, yang pertama acidum undeselinicum. Nah, perhitungannya itu 5/100 dikali 20 dari ad 10. Terus kemudian di resepnya kan ada keterangan da induplo, yaitu diberikan 2 kali jumlahnya, berarti 10 dikali 2 berarti 20. Jadi 5/100 dikali 20 sama dengan 1 dikali 1,1 sama dengan 1,1 gram. Kemudian zinc undeselinicumnya
perhitungannya sama. Di resepnya kan zinc-undesselenikum 20%, berarti 20/100 dikali 20. 20 itu di resepnya kan diminta AD 10. Kemudian ada keterangan Induplo, berarti dikalikan 2. Berarti 10 dikali 2 yaitu 20. Jadi 20/100 dikali 20 sama dengan 4 dikali 1,1 sama dengan 4,4 gram. Kemudian yang ketiga zinc-oxide. Zinc-oxide kan di resepnya itu ada kata AA yaitu ANA masing-masing, berarti berat zinc-oxide plus bolus alba yaitu AD 10 gram. Nah, karena di resepnya ada keterangan Induplo, berarti kan diberikan 2 kali jumlahnya, berarti 10 dikali 2 sama dengan 20. Nah, cara perhitungannya zinc-oxide sama dengan 20 dikurang 1 ditambah 4. 1 itu dari asidum undesselenikum ditambah 4 itu dari zinc-undesselenikum. Karena di sini zinc-oxidnya belum dikali 1,1, jadi harus dikurang dengan bahan yang belum dikali 1,1 juga. Sama dengan 15. Nah, 15 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena 15 itu termasuk berat si bolus alba. Jadi kita harus mencari berat zinc-oxidnya tersendiri. Jadi harus dibagi 2. 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. Nah, baru dikali 1,1 sama dengan 8,25 gram. Kemudian bolus alba. Nah, bolus albanya itu sama, berarti 20 dikurang 1 ditambah 4. Nah, bedanya untuk mencari bolus alba itu ditambah si berat zinc-oxidnya. Jadi bolus alba sama dengan 20 dikurang 1 ditambah 4 ditambah 7,5 sama dengan 20 dikurang 12,5 sama dengan 7,5 dikali 1,1. Nah, hasilnya itu sama 8,25 gram. Kemudian selanjutnya itu tabel penimbangan obat. Yang pertama, asidum undesselenikum, golongannya bebas, jumlahnya 1,1 gram, khasiatnya anti jamur, kemudian keterangannya ada di EP3 halaman 60. Yang kedua ada zinc-undesselenikum, golongannya bebas, jumlahnya 4,4 gram, khasiatnya anti jamur, keterangannya EP3 halaman 638. Selanjutnya ada zinc-oxide, golongannya bebas, jumlahnya 8,25 gram, khasiatnya antiseptikum lokal, keterangannya EP3 halaman 636. Yang terakhir ada bolus alba, golongannya bebas, jumlahnya 8,25 gram, khasiatnya zat tambahan, keterangannya EP3 halaman 335. Kemudian cara meraciknya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian setarakan timbangan. Yang ketiga, ayak zinc-oxide terlebih dahulu dengan pengayak nomor 100, lalu timbang bahan-bahan obat. Yang keempat, masukkan asidum undesselenikum ke dalam mortir, gerus sampai halus. Masukkan zinc-undesselenikum, gerus sampai homogen. Masukkan zinc-oxide, gerus sampai homogen. Masukkan bolus alba, gerus sampai homogen. Kemudian ayak dengan pengayak nomor 100, massa ditimbang ulang sebanyak 20 gram. Kenapa 20 gram? Karena di resepnya kan diminta AD 10, tapi ada keterangan Induplo, yaitu diberikan 2 kali jumlahnya. Jadi 10 dikalikan 2 sama dengan 20. Maka massanya ditimbang ulang sebanyak 20 gram. Kemudian masukkan ke dalam wadah, beri etiket, label, dan serahkan. Kemasannya itu dispedak. Kemudian etiketnya itu etiket biru karena untuk obat luar. Signanya itu karena di resepnya belum diketahui, jadi nanti signanya itu tergantung pengawasnya. Untuk kali ini misalkan signanya itu untuk pemakaian luar. Kemudian labelnya itu label obat luar. Resep 8C. Resipe asid borik 2 gram, Vaseline album AD 10 gram, Miscevac unguentum, SUE Frotarkim. Kelengkapan resepnya itu ada tanggal penulisan resep, parab dokter, nama dokter, alamat pasien, umur pasien. Kemudian resep standarnya tidak ada. Usulnya itu asidum yang digunakan asidum boricum pulchratum. Kemudian tidak ada perhitungan dosis maksimum.
Selanjutnya perhitungan penimbangan obat, yaitu asidum borikum pulveratumnya sebanyak 2 gram, kemudian paselin albumnya, karena di resepnya itu paselin album at 10 gram, jadi perhitungannya paselin album sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8 gram. Kemudian tabel penimbangan obatnya, yang pertama asidum borikum pulveratum, dia golongannya itu bebas, jumlahnya 2 gram, khasiatnya antiseptikum, keterangan itu ada di FI 3 halaman 49. Kemudian paselin album, golongannya bebas, jumlahnya 8 gram, khasiatnya zat tambahan, keterangannya itu ada di FI 3 halaman 633. Nah, kemudian cara meraciknya, yang pertama, siapkan alat dan bahan, setarakan timbangan, timbang bahan-bahan obat. Setelah itu, masukkan asidum borikum pulveratum ke dalam mortir, gerus sampai halus. Tambahkan vaselin album, gerus sampai homogen. Kemudian masukkan ke dalam wadah, beri etiket, label, dan serahkan. Kemasannya itu pot plastik, etiketnya itu etiket biru, signanya untuk pemakaian luar, labelnya label obat luar.